Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di konsultasi online bersama saya Inggar dengan narasumber Ibu Afia Latifah, terapis bicara dari Rumah Terapi Almas. Hari ini kita akan konsultasi online dengan Bu Fauzia dari Gresik, seorang guru TPQ. Monggo langsung aja Bu Fauzia, diceritakan secara singkat apa yang ingin dikonsultasikan. Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk mengkonsultasikan terkait masalah anak saya. Anak saya berusia 3 tahun, berapa ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 3 tahun 8 bulan. Ya. 3 tahun 8 bulan, laki-laki. Memang dari kecil sudah agak terlambat perkembangannya. Jadi belum tengkurap, waktunya tengkurap tuh dia nggak tengkurap sampai usia 10 bulan. Berapa? 10 bulan. Sekitar ya 10 bulanan lah. Bulan tengkurap. Oke. Itu pun masih nggak terlalu sering. Ya. Terus saya itu baru sadar kalau dia itu ternyata memang ada keterlambatan tuh lumayan telat sih, karena saya mungkin juga kurang edukasi terkait perkembangan anak. 14 bulan baru saya bawa ke dokter, karena di usia 14 bulan dia masih belum bisa bangun dari tidur. Jadi cuman tiduran aja gitu, masih nggak merangkak. Terus sampai usia 15 bulan mulai terapi. Tapi awalnya itu fisioterapi. Fisioterapi sampai usia 26 bulan dia bisa jalan. Setelah bisa jalan baru terapi bicara. 26 bulan baru bisa jalan. 26 bulan terapi bicara sampai sekarang. Sampai sekarang kendalanya itu dia sampai saat ini belum bisa mengucapkan satu kata berarti pun masih belum bisa. Dia cuma bisa bilang mama, maem, terus dia bisa mengucapkan huruf K. Jadi dia bisa bilang kuku. Kuku itu maksudnya kuku, dia paham kuku. Tapi kalau bilang pipis itu juga kuku. Terus bilang duduk itu juga kuku. Karena dia bisanya K, kuku gitu. Jadi kalau kata berarti yang misalnya simple kayak minum aja dia belum bisa minum. Minum dia masih Saya tuntun gitu, minum, dibuka mulutnya, nom, jadi gitu, minum gitu. Kalau makan itu dari kecil saya mengajarinya maem, mungkin biar bisa mulut huruf bibir itu kan dia bisa maem, bisa mam gitu. Minum masih belum bisa. Mandi belum bisa, padahal itu aktivitas yang sehari-hari dia lakukan gitu. Tapi setiap kali mau mandi, ayo mandi, ayo mandi, itu juga dia cuma gitu aja, mandi ayo gitu aja. Jadi satu pun kata berarti saya rasa masih belum ada gitu Bu. Kemudian kalau perintah-perintah paham nggak Bu? Paham. Kalau perintah paham, saya buang sampah paham, taruh cuci tangan paham, terus bukan cuci piring, taruh piring di tempat cuci piring tahu, taruh di meja. Tapi agak bingung sih kalau tempat cuci piring sama meja saya suruh taruh di meja, piringnya taruh di meja, kadang taruh di tempat cuci piring. Taruh di tempat cuci piring, kadang taruh di meja kayak gitu. Ambil tisu bisa, ambil baju, ambil celana. Kalau baju itu ya perintah sederhana berarti bisa. Misalkan di 2 tahap atau 3 tahap bisa nggak? Misalkan gini, ambil baju di lemari warna hijau misalkan ya, lemari di rumah warna apa? Atau ambil baju di lemari mama. Jadi ada 3 poin yang harus dia ingat sebelum melakukan perintah tersebut. Itu dia bisa enggak? Belum ya. Bisa, Bu. Oke, berarti yang bisa masih di 1 tahap ya. Kenapa?
Warna juga masih belum terlalu paham. Saya kasih mainan pom-pom, itu kan warna-warni. Itu dia udah bisa sih nyusun ke warnanya merah atau merah semua. Tapi belum paham warnanya apa gitu ya? Iya benar. Ini warna apa? Masih diem aja. Gitu. Ada masalah makan nggak, Bu? Makan? Ya. Bisa ya, makan makanan padat belum? Ada sedikit masalah di makan apa itu, Bu. Kayaknya di usianya yang sekarang harusnya dia udah bisa makan kayak jagung manis itu kan udah bisa ya, dia belum bisa. Terus kayak ayam goreng itu masih belum bisa. Ayam tuh baru bisa ketika saya potong-potong kecil-kecil dimasukin ke sop gitu baru bisa. Kalau ayam goreng dimakan gitu nggak bisa. Ya. Terus sampai pentol yang bulat-bulat itu saya beliin kecil-kecil gitu, padahal ayo dimakan saya ajarin, itu masih kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Bisa mulai makan agak keras gitu ya, nasinya nggak ditim, nggak dihaluskan, kemudian mulai agak ada padat-padat meskipun sekarang masih dipotong kecil-kecil, tapi kan itu padat ya teksturnya ya. Nah itu umur berapa bisa mulai pertama kalinya? Makan nasi tanpa saya saring, tanpa saya itu setahun udah bisa. Tapi waktu itu lauknya kayak sop kayak gitu, sop terus bandeng, terus kayak asam-asam bandeng kayak gitu. Ngedot nggak, Bu? Adik ngedot nggak? Nggak ngedot sama sekali, nggak pernah ngedot. Oke. Ya. Minum dari gelas bisa? Bisa. Mulai sedotan bisa nyedot pakai sedotan? Bisa. Baru-baru ini saya ajarin gelembung. Oke. Meniup bisa? Bisa, cuman meniup gelembung yang banyak itu loh, yang kulitnya banyak itu bisa. Bisa. Ya. Oke, sebentar. Pernah ada riwayat kejang, Boten? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Secara spesifik mungkin ada apa yang Ibu tanyakan setelah menceritakan riwayatnya Ananda? Iya, tanyakan ini gimana gitu, Bu, cara ngelatihnya lagi biar dia bisa mengucapkan satu aja kata berarti gitu loh. Pintu aja masih aktif terapi kan ya, TW ya? Terapi bicara masih ya? Sejak itu, Bu, ini kan saya sekolahin. Saya sekolahin mulai tahun ajaran baru kemarin Juli, Bu. Nah, jadi terapinya stop. Iya, terapinya ini sementara saya nggak berniat menyetop, cuman karena dia pulangnya itu 11:30 gitu, terus jadi masih cari waktu yang pas untuk dia bisa terapi lagi. Gitu. Ini sekolahnya apa? Playgroup apa TK? Playgroup, tapi basicnya kayak Quran gitu loh, Bu. Jadi dia mendengarkan. Nah, tapi ada itunya Montessori-nya hari Jumat. Jadi ada pembelajarannya lah ya. Jadi bukan hanya Quran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba bantu jawab, nggih. Kalau ada beberapa catatan yang Ibu harus pahami ya. Pertama, secara perkembangan saya lihat memang ini ada keterlambatan. Yang paling kelihatan pertama adalah di motorik kasar, ya. Jadi kalau tengkurap umur 10, berjalan umur 26, itu artinya ada keterlambatan. Nah, biasanya Ibu, keterlambatan di aspek motorik kasar ini juga mempengaruhi keterlambatan di aspek lain-lainnya. Ini menjadi catatan. Jadi kenapa juga motorik bicaranya juga kemudian terjadi keterlambatan. Kalau dia bisa mengucapkan, ini ada verbalnya tetapi masih sedikit ya, masih mama, kemudian kuku ya. Artinya memang secara verbal itu juga memang ada keterlambatan ya. Jadi memang ini kalau kita lihat nanti dari segi perintah sederhana ini pun ada keterlambatan.
Tadi kan Ibu bercerita dia bisa disuruh tetapi masih satu tahap ya, betul ya. Jadi buang sampah, ambil baju, taruh piring. Tetapi ketika 2 tahap si Ananda bingung. Jadi taruh piring nanti ditaruhnya di meja gitu ya. Jadi bukan di tempat cuci piring. Nah, artinya secara perintah sederhananya pun ini ada keterlambatan. Karena kalau sudah usia 3 tahun, hampir 4 ini ya, 3 tahun 8 bulan, maka kalau seharusnya kalau kita melihat milestone perkembangan normalnya, maka Ananda harusnya sudah bisa diperintah 3 tahap. 3 tahap itu yang tadi saya contohkan, misalkan ambil baju di lemari di kamar mama gitu. Nah, berarti ini Ananda belum bisa. Maka ibu ini harus latihkan. Jadi kita meskipun ibu melihatnya hanya kepengen dia bicaranya lebih banyak, tetapi kita nggak bisa berdiri sendiri hanya fokus kepada kemampuan bicaranya yang kurang. Kita juga harus melatih lain-lainnya karena semuanya saling berkaitan, gitu ya. Jadi kita juga harus melatih tentang pemahaman. Kalau saya lihat berarti pemahamannya Ananda ini juga masih kurang, ya. Jadi pemahaman ini yang harus dilatih dulu, baru nanti ke ekspresif. Kita bicara ini ekspresif. Kalau pemahaman itu sifatnya menerima, dia ngerti nggak, paham nggak gitu ya. Tetapi bukan berarti ketika melatih pemahaman kita nggak melatih ekspresif, enggak. Nanti akan ikut sendiri ketika pemahamannya bertambah. Insya Allah kalau tidak ada masalah di otot-otot bicara, tidak ada masalah di saraf, ya nantinya dia akan bisa bertambah ekspresifnya gitu ya. Jadi latihannya ibu perbanyak, pahamkan dia tentang perintah. Jadi kalau sekarang perintah 1 tahap bisa, ibu tambahi, misalkan ambilkan remote, ambilkan itu deh tas mama. Nah perintah itu ibu ibu naikkan levelnya, tetapi jangan langsung panjang. Misalkan ibu kan tadi bilang si Ananda belum bisa warna ya. Nah ibu ajarkan, ambilkan kaos merah, tapi ibu sambil tunjuk dulu kaosnya. Jadi supaya dia ngerti yang dimaksud gitu ya. Jadi ambilkan kaos merah itu di sana tuh gitu. Nah, kayak gitu. Nah, nanti setelah dia ambil kaosnya baru kemudian ibu ulang lagi. Ini kaos merah. Kaos apa? Merah. Apakah dia langsung menjawab menirukan atau tidak? Gak apa-apa. Yang penting ibu tetap verbalkan. Ya, jadi pertama ibu sering-sering diberikan perintah, tapi perintah di sini yang sifatnya untuk melatih pemahaman anak, ya. Jadi perintah banyak, bisa masuk ke 2 tahap bisa. Dek ambilkan, kalau kayak tadi ya taruh piring di sana di meja. Nah mejanya itu ibu tunjuk. Kalau misalkan dengan ditunjuk dia masih bingung, ibu agak mendekat. Jaraknya berapa yang kira-kira dia bisa ngerti. Yang mejanya kelihatan dan ketika ibu nunjuk dia ngerti. Pada saat dia misalkan nggak naruh meja, taruhnya di tempat cucian piring. Nah, ibu langsung koreksi, bukan di situ, di sana loh. Nah, gitu ya. Atau kebalikan, kalau itu piring kotor berarti harusnya di tempat cucian piring, bukan di meja. Maka ketika anak meletakkan di meja, ibu langsung koreksi, bukan di sana, di tempat cucian piring ya. Nah, kalau dia nggak ngereken atau dia bingung, ibu langsung tuntun tangannya, kemudian pegangkan pada piring itu, kemudian langsung tuntun dibarengi ke tempat cucian piring. Langsung ditaruh. Nah, setelah itu baru setelah nyampe tempat cucian piring, ibu langsung gini. Nah, ini ditaruh di sini, piring kotor di tempat cucian piring gitu ya. Jadi langsung dituntun. Jadi cara mengajarkannya seperti itu. Nanti ibu tambahin lagi perintah apa lagi. Intinya kalau dia tidak merespon karena belum paham, ibu langsung tuntun. Nanti tingkatannya bertahap, dari yang 1 tahap dulu, baru nanti 2 tahap. Nanti kalau 2 tahap sudah mulai bisa, kita tambahkan menjadi 3 tahap. Kalau saya lihat ini berarti dia masih di 1 tahap pencapaiannya, maka ibu masih latihkan untuk 2 tahap aja dulu ya, jangan terlalu panjang perintahnya. Ini masalah perintah. Kemudian masalah bicara, perbanyak oral motor ya Bu, latihan motorik mulut. Jadi meniup, kemudian makan, ini makan juga masih ada kendala, makanya
dari segi pengucapan juga belum terlalu jelas ya. Jadi kemampuan makan juga pengaruh, Bu. Jadi Ibu teruskan latih untuk dia mengenal macam-macam tekstur makanan. Awal-awal ini dipotong-potong kecil boleh, nanti kemudian potongannya Ibu gedein dikit. Tapi jangan langsung drastis. Jadi misalkan pentol 1 dipotong 10 misal ya. Besoknya Ibu potong jadi 8. Di antara yang kecil-kecil ada 1 yang agak besar. Jadi caranya gitu, diselipkan gitu ya. Nanti kalau misalkan dilepeh, Bu, dia nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti dicoba lagi. Karena apa? Ketika dia melepeh, setidaknya dia kan sempat berkenalan sama tekstur itu. Ya, jadi nggak apa-apa. Nanti diselipkan lagi. Intinya memang harus telaten, harus istiqomah ya, Bu ya. Kalau nggak istiqomah nanti susah ya. Jadi jangan menyerah. Oh dia nggak bisa ya sudah, tak halusin terus, jangan. Jadi harus dilatih sedikit. Kadang berpikir seperti itu. Iya, jadi kita itu nggak bisa minta langsung ngebut gitu, jangan Bu ya. Terus kalau untuk kayak ayam itu memang pengolahan tertentu akan bikin alot ya, bikin tekstur kurang smooth gitu ya. Ibu mungkin kalau direbus dulu, diukep kemudian digoreng itu biasanya lebih keras. Jadi coba cari cara yang langsung digorengnya mentah. Kayak fried chicken itu kan digorengnya kondisi mentah kan. Itu daging, iya, dagingnya lebih lembut kalau kayak gitu ya. Kemudian intinya tekstur macam-macam termasuk minuman. Jadi nanti minuman yang agak-agak kental seperti jus, seperti milkshake gitu ya. Sampai nanti bisa yang ada bobanya misalkan, terus ada macam-macam ya. Jadi ada jelinya, ada dawetnya. Nah, intinya dia harus kenal banyak tekstur, kemudian dilatih oral motor. Oral motor tuh macam-macam, Bu. Intinya yang ini harus bergerak. Misalkan dilatih selai, jilat es krim gitu ya. Kemudian mencucu, kemudian melet, menyeringai gini gitu. Kalau dia nggak bisa menyeringai gimana? Coba kasih stik es krim. Gitu ya. Jadi kalau dia gagal di I, itu kebanyakan memang karena belum mampu untuk gini ya. Jadi kayak pipis jadinya U semua kan, kuku, ya duduk kuku, pipis kuku gitu ya. Mandi belum bisa. Kemungkinan itu memang vokal I-nya. Jadi Ibu latih menyeringai ya. Menyeringai bisa dengan gigit es krim bisa. Terus ada satu lagi, ini pesan saya, kalau bisa Ibu terapinya jangan stop ya. Jadi prioritaskan terapi, justru sekolahnya ini yang sifatnya tambahan. Jadi usahakan misalkan nyari jamnya yang nggak pas ya, sekolahnya ini ada yang izin. Misalkan dalam 1 minggu Ibu terapi 2 kali, maka dalam hari di mana Ananda terapi, sekolahnya izinkan. Masuk setengah misalkan, nanti dapat separuh pulang. Atau masuknya yang terlambat karena harus tempat terapi dulu. Kenapa? Melihat kemampuan Ananda yang memang masih banyak keterlambatannya, maka yang lebih penting adalah terapinya dulu intensif. Kalau sekolah itu sifatnya sosialisasi. Jadi nanti kalau Ibu stop terapi eman-eman, karena kalau sekolah sekecil-kecilnya kelas tetap ada beberapa anak, tidak intensif, ya kan? Jadi nanti kurang maksimal, dan di program sekolah juga tidak akan melatih yang sampai ke individual programnya. Jadi eman-eman, kalau saran saya sebaiknya prioritaskan terapi, baru nanti sisa waktunya Ibu isi dengan sekolah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini ada pertanyaan lagi, enggak? Yang dari saya sampaikan tadi sudah jelas? Iya, tapi saya ada pertanyaan lagi. Boleh. Selama waktunya masih ada, mudah-mudahan masih ada. Apa? Insya Allah ada. Iya. Ini apa? Dia tuh belum bisa memainkan lidah ke kanan, ke kiri. Gini itu juga belum bisa. Terus apa? Ya itu tadi kendalanya huruf I. Kalau U saya suruh mencucu ya mencucu. Cuman kadang udah lumayan sih sekarang I, terus A yang gampang kayak gitu. Ya, memang yang A itu yang paling gampang, Bu. I itu biasanya anak-anak memang lebih
lebih lama ya belajarnya. Kalau lidah, Ibu bisa pakai pancingan dengan misalkan selai coklat ya, taruh di sini di ujung gigi, di ujung mulut ya, misalkan. Terus kemudian dicontohkan ya, Ibu juga pasang di bibir Ibu, kemudian di bibirnya Ananda juga, kemudian tirukan. Lihat Mama. Nah, gitu, dijilat-jilat, coklatnya dijilat. Nah, otomatis kan dia nanti akan mengarah ke coklat tersebut. Yang dia bisa apa yang dia suka, madu kah, coklat kah, atau selai stroberi atau apa boleh ya. Kemudian taruh di ujung satunya, jilat yang sini, jilat. Nah, gini. Atau Ibu pakai sendok kecil, tapi sendok itu posisikan ke sini, jilat-jilat di sini. Otomatis nanti dia akan mengarah ke sisi kanan atau kiri, gitu ya. Kemudian bisa juga ditaruh di bibir gini, Bu. Nanti dia suruh jilat gini. Jadi intinya lidah dia itu harus dilatih untuk gerak-gerak, mau atas bawah, kanan kiri gitu ya. Atau nanti juga selainya itu Ibu taruh di belakang ini, di langit-langit ya, di atas, di belakang gigi. Coba ambil. Jadi colek aja pakai tangan gini, kemudian taruh gini ya, tangannya harus bersih. Ini terus dia suruh coba jilat-jilat. Nah, gitu. Jadi nanti dia akan terlatih lidahnya mudah-mudahan lebih lentur ya, lebih jadi kesana kemari gitu ya. Kalau dia nggak ada alergi tentang makanan tertentu, Ibu bisa pakai lollipop. Lollipop itu kan permen yang ada sticknya itu ya. Nah, Ibu belikan, kemudian suruh dia ngisep boleh, gini. Atau nanti dikeluarkan lollipopnya, terus suruh dorong, boleh ya. Atau pakai es krim cone. Es krim cone itu kan kadang makannya anak-anak itu lebih ke kayak gini. Ini misalkan es krim ya, langsung dimasukkan gitu ya. Nah ini Ibu ajarkan untuk jilat, dek, ini, gitu ya. Jadi intinya lidahnya dilatih untuk gerak. Nanti kalau kemampuan makannya ini membaik, Bu, meningkat teksturnya, insya Allah nanti lidahnya juga ada perbaikan, lebih bisa bergerak ya. Nanti membaik juga di artikulasi. Dicoba ya, semangat. Kalau untuk itu, Bu, sekarang saya kan 8 bulan ini itu lagi toilet training dia. 8 bulan masih lulus. Itu yang jadi pikiran saya itu kayak menguras emosi. Ya. Toilet training, Masya Allah. Kalau pipis itu udah mulai bisa bilang kuku itu tadi. Cuman kalau BAB itu susah sampai sekarang itu. Jadi sudah keluar dulu di celana, baru dia ngomong, atau sampai sudah lama juga nggak ngomong-ngomong? Keluar terus ya. Oke. Tapi sudah keluar ya. Ya. Kalau pipis bisa ya, alhamdulillah ya. Artinya setidaknya yang pipis sudah bisa gitu ya. Sekarang tinggal yang BAB. Nah, caranya gini, Ibu lihat, amati polanya, kebiasaannya Ananda itu BAB-nya jam berapa. Nah, nanti dilihat polanya. Atau misalkan, jamnya nggak tentu, tapi setiap dia habis makan apa, berat, kenyang, kayaknya tanda-tandanya mau BAB. Nah, atau dia mulai ada tanda-tanda mojok gitu ya di kamar. Biasanya anak-anak itu mojok, diem gitu ya. Atau dia kayak diem kayak setengah ngeden gitu. Oh, ini kayaknya mau BAB. Nah, pada saat terlihat reaksi-reaksi seperti itu, Ibu tuntun, ayo ke kamar mandi ya. Kalau misalkan sudah keburu di celana, nggak apa-apa. Yang penting Ibu tetap tuntun. Jadi jangan nunggu, biarkan sudah terlanjur di celana, tunggu aja sampai selesai. Nanti baru kita bawa, jangan. Supaya dia paham bahwa memang tempatnya BAB itu adalah di kamar mandi. Nanti sambil Ibu sounding, saya meskipun tidak melihat secara langsung Ananda, tapi insya Allah dia bisa diberi pemahaman pelan-pelan, Bu. Kalau BAB, kalau beol, kalau Bu, kamar mandi ya. Nah, dalam kondisi dia setengah ngeden-ngeden itu Ibu langsung tuntun. Ya, jadi nanti supaya dia paham di sini. Nah, kemudian kalau sudah kecolongan gimana? Dia sudah selesai. Saat itu juga begitu Ibu tahu, ma, gitu kan, dia manggil, gitu. Nah, itu langsung, kamu beol, ayo ke kamar mandi.
langsung saat itu. Kemudian ibu nggak usah marah ya, nggak usah dimarah-marahin. Kok Beol tuh di kamar mandi? Oh, enggak ya. Jadi langsung aja, Beol di kamar mandi ya, kita cebok. Nah nanti disounding terus, adik, bau kotor. Jadi kalau Beol besok di kamar mandi ya, kasih tahu mama ya. Ngerti nggak ngerti ibu sounding terus. Ya Bismillah, insya Allah nanti lama-lama dia ngerti. Berdoa terus, ya Allah saya ingin melatih adik supaya bisa buang air besar di kamar mandi, mudahkan ya Allah gitu. Nanti setiap kali muncul BAB seperti itu. Akan bagus lagi kalau bisa diprediksi ininya, kayaknya ini habis ini mau BAB nih. Nah saat itu ibu bawa, ibu dudukkan di kloset. Kalau misalkan sudah duduk nggak keluar 5 menit, ya sudah nggak apa-apa keluar lagi. Oh hari ini nggak BAB ya. Ya sudah, cebokin, siram-siram, keluar. Nanti bawa lagi 30 menit lagi gitu. Jadi memang kalau toilet training ini membutuhkan kesabaran ekstra, Bu. Jadi benar-benar dalam, Ibu bekerja enggak? Enggak. Enggak ya. Nah, alhamdulillah. Jadi Ibu nanti bisa fokus program untuk toilet training. Per 30 menit boleh, per 1 jam boleh, tergantung kebiasaannya anak, biasanya di jam-jam berapa dia nanti BAB, gitu ya. Iya, Bu. Ya. Anak normal itu bisa seminggu udah selesai. Oh iya, kan ini spesial ya Bu ya. Jadi anak-anak spesial, insya Allah perlakuannya spesial, tapi orang tua yang terpilih ya itu orang tua yang spesial juga. Jadi Bismillah Ibu. Jadi kita fokus pada proses mengenai hasil, karena kita Muslim, kita beriman ya, pasrah sama Allah ya. Insya Allah dengan proses pembelajaran yang konsisten, yang telaten, yang sabar, insya Allah nanti akan ada hasilnya. Cuma kapan? Nah ini Ibu jangan menyamakan dia dengan anak lain itu loh seminggu selesai, anak lain itu sudah ngomongnya ngecepret gitu ya. Ini beda. Kalau Ibu terlalu membandingkan dengan anak lain, nanti kasihan dia nggak pede nanti Bu, apa-apa dibandingkan ya. Oke, jadi apa yang sudah dia munculkan sekarang, responnya kita syukuri, kita tetap apresiasi, kita support, pinter gitu. Jadi meskipun belum maksimal ya, kita tetap berikan apresiasi. Gitu ya, Bu Fauzia. Ya, baik. Terima kasih Bu Afi, terima kasih Bu Fauzia. Saya simpulkan yang pertama untuk speech delay-nya mungkin dilatih semuanya juga ya, motorik kasar, kemudian perintah, pertemuan juga harus perintah, kemudian berikutnya untuk melatih oral motornya, terus kemudian yang terakhir untuk yang speech delay juga harus tetap terapi ya, sekolah sebagai tambahan, sedangkan terapi adalah yang pokoknya. Kemudian untuk yang toilet training, yang pertama harus disounding itu pasti, kemudian yang kedua harus telaten, yang ketiga tetap dipahamkan bahwa tempatnya di kamar mandi untuk BAB dan PAK begitu. Baik, saya simpulkan seperti itu. Terima kasih banyak Bu Fauzia atas waktunya, Bu Afi juga terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.